Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa KC News, berjumpa kembali dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Rabu 20 Oktober 2021. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa menyambut primer film Jejak Khilafah di Nusantara atau JKDN kedua, pakar hukum dan masyarakat Profesor Dr. Suteki SHM Hum mengungkapkan film ini akan menjadi film putih yang akan bermakna agar Islam di Indonesia tidak ahistoris. Ia juga mengatakan bahwa film JKDN kedua ini akan menjadi film putih yang sangat bermakna agar perjalanan dan perkembangan Islam di Nusantara tidak bersifat ahistoris menurutnya. Profesor Suteki juga menilai JKDN kedua merupakan film dokumenter yang menguak fakta sejarah dan akan mampu menjungkir balikkan fakta sejarah yang selama ini ditutupi. Ia pun mengungkapkan fakta erat hubungan kekhalifahan Arab dengan Nusantara yang tak terbantahkan. Fakta sejarah di bumi Nusantara menggambarkan betapa eratnya hubungan antara kekhalifahan dengan Indonesia, makin menguak tabir bukti sejarah Islam di Nusantara. Maka pemalsuan sejarah bangsa Indonesia oleh Belanda dan para misionarisnya terbantahkan satu persatu. Nah, pemirsa, apa saja bukti-bukti bahwa ada jejak khilafah di Nusantara? Adakah bukti-bukti fisiknya? Adakah pula bukti-bukti tertulisnya? Untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan seorang filolog dan sejarawan muda, Bung Salman Iskandar. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini kabarnya Bung Salman? Sehat nih? Alhamdulillah sehat, Kang. Baik, Bung, mencermati terkait dengan hal tersebut ini, kalau Anda melihat nih, sejarah Islam di Nusantara saat ini kan sangat susah untuk mendapatkan bukti yang otentik begitu, bahwa Hmm. uh, benar adanya bahwa Nusantara adalah wilayah kekhalifahan Islam. Nah, apa saja bukti-bukti bahwa ada jejak khilafah di Nusantara ini, Bung Salman? Ya, terima kasih, Mas Aziz. Berkenaan dengan bukti ya, yang itu merupakan jejak historis yang kemudian ada di negeri kita di Nusantara, ya, berkenaan dengan keterkaitan ataupun hubungannya dengan Asimah Daulah ataupun pusat negara, ya, yang ada di Timur Tengah, khususnya yang ada di Kairo, ya, di era kepemimpinan Bani Abbasiyah, ataupun di Istanbul di era kepemimpinan Kekhalifahan Bani Utsmaniyah, gitu ya. Itu sebetulnya kalau kita mau apa namanya tuh mencari dan mengetahui lebih lanjut, banyak terserak di negeri kaum muslim, khususnya yang ada di sini di negeri ini, ya, di Indonesia, dari Nangro Aceh Darussalam itu sampai ke wilayah Ternate Tidore, itu banyak berserak, ya, berkenaan dengan bukti-bukti dan juga jejak peninggalan yang menunjukkan adanya hubungan antara negeri kita Nusantara dengan Asimah Daulah ataupun pusat pemerintahan Islam, ya, yang ini erat kaitannya dengan kehalifan Islam. Jadi kalau kita mau, ya, sedikit meluangkan waktu kita, ya, meluaskan wacana intelektual kita dan juga sedikit banyaknya bersusah, ya, bersusah payah untuk menelusuri, ya, pasti kita akan menemukan bukti-bukti yang kemudian itu erat kaitannya dengan kehalifahan, begitu ya. Contoh misalkan, contoh yang paling ini, ya, yang paling kita bisa ungkap, ya, terkait dengan hubungan yang dimaksud, itu adanya peninggalan yang kita kenal sebagai makam, gitu ya. Makam yang ada di wilayah Nangro Aceh Darussalam, ada komplek pemakaman, ya, 3 hingga 5 anak keturunan dari Khalifah Al-Mustansir Billah, yang mereka itu kemudian mencari perlindungan politik, ya, mencari suaka politik setelah tahun 1258 kehalifan Islam yang ada di kota Baghdad, ya, di dalam kuasa Bani Abbasiyah itu dihancurkan oleh Hulagu Khan.
oleh penguasa Mongol ya, penguasa Tartar Mongol pada tahun 1258. Maka di antara anak keturunan dari khalifah pada waktu itu bertebaran di seluruh penjuru dunia Islam. Ada yang kemudian berlindung di bawah kekuasaan dinasti Mamlukiyah yang kita kenal sebagai Khalifah Al-Mustansir pada waktu itu, yang kemudian dilindungi oleh Malik ya, penerus dari Malik Muzaffar Saifuddin Qutuz, yaitu sosok ya panglima perangnya, yaitu panglima perang Baibars yang menjadi Sultan Mamlukiyah. Nah, kemudian ada juga anak keturunan Sultan atau Khalifah Al-Mustansir Billah pun, yang di antara kerabat-kerabatnya dan anak keturunannya ada yang kemudian melarikan diri, melindungkan diri ke wilayah Nangro, Aceh Darussalam, dan dilindungilah oleh penguasa Samudra Pasai pada waktu itu. Itu bukti yang pertama, keterkaitan dengan hubungan antara negeri kita Nusantara dengan pusat kekhalifahan Islam yang ada di Timur Tengah begitu. Kemudian juga selain itu, sekira 2 tahun yang lalu ya, pemerintahan negeri ini pun meresmikan Tugu Islamisasi ataupun Tugu Awal Islam Nusantara, yaitu apa, dengan menetapkan bahwasanya komplek pemakaman Mahligai yang ada di Barus, yang ada di wilayah Tapanuli, Sumatera Utara begitu ya. Itu kan kalau kita perhatikan lebih lanjut, di situ ada komplek pemakaman yang banyak yang menyatakan ini adalah cucu dari sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu komplek pemakaman Syekh Mahmud Barus. Dan ternyata setelah kita selidiki bahwa komplek pemakaman Syekh Mahmud Barus itu adalah sosok yang kemudian dimakamkan di tempat itu adalah yang dikenal sebagai Syekh Mahmud bin Abdurrahman bin Mu'ad bin Jabal. Dan kita tahu sosok Mu'ad bin Jabal itu pada tahun 10 Hijriah itu pernah diutus oleh baginda Nabi untuk mengislamkan wilayah Yaman, dan di antara anak keturunannya ada yang berangkat pula menuju wilayah Barus ya pada era kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan bahkan kemudian pada usia 55 tahun Syekh Mahmud Barus bin Abdurrahman bin Mu'ad bin Jabal tadi itu wafat pada tahun sekira 672 Miladiyah. Artinya apa? Seera sekepemimpinan di masa Khulafaur Rasyidin, di masa abad ke-7, yang menyatakan bahwa Islam sampai ke negeri kita pun semenjak abad ke-7, bahkan terkait erat dengan era kepemimpinan Khulafaur Rasyidin begitu. Apalagi kalau kemudian kita datang ke Pulau Jawa gitu ya, ada juga banyak yang kemudian ya mengindikasikan hubungan yang sangat erat antara Jawa Dwipa, Nusantara, dan pusat kekhalifahan Islam yang ada di Timur Tengah. Begitu, Kang. Ya, baik. Lantas kemudian kalau memang bukti-bukti fisik ya, khilafah itu memang pernah hadir di Nusantara sebagaimana yang sudah Anda jelaskan tadi. Kemudian adakah juga bukti-bukti dokumen begitu? Bukti-bukti dokumen hubungan antara Nusantara dengan khilafah di era tersebut ini. Ya, berkenaan dengan dokumen-dokumen yang ada, beberapa waktu yang lalu, sekira tahun 2017 gitu ya, di negeri kita ada buku yang cukup recommended ya, yang memang sudah terbit bahkan semenjak awal 2010-an. Ada juga yang menyatakan bukan 2010 tapi 2007, yaitu apa? Buku yang berkisah tentang ya hubungan antara Turki Utsmani dan Indonesia ya, berdasarkan dokumen-dokumen terpilih ya yang berasal dari pemerintahan Turki sendiri. Itu diterbitkan oleh penerbit Hitai dalam 3 bahasa. Nah, yang pertama itu adalah bahasa Arab dan Turki. Yang kedua adalah dalam bahasa Inggris, dan yang ketiga dalam bahasa Indonesia. Dan itu di antara tokoh-tokoh yang ada di negeri ini pun banyak mendapatkan buku yang dimaksud. Ya, salah satu di antaranya adalah sosok Fadlizon yang kemudian mendapatkan buku tersebut dari Duta Besar Turki di Jakarta begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada buku ini nih. Ya, ada 2 jilid ya. Ya, ini buku yang judulnya Ottoman South Asian Relationship ya, Short from the Ottoman Archive, yang menjelaskan berkenaan dengan hubungan-hubungan antar pemerintahan kekhalifahan Turki Utsmani itu dengan Asia Tenggara berdasarkan data-data dan arsip-arsip yang ada di Utsmaniyah ya, yang tersimpan di Istanbul ataupun bahkan yang tersimpan di Leiden. Kemudian yang ketiga nih yang saya punya juga ini adalah buku
yang berisikan tentang ya nasihat-nasihat Sir Christian Stokogronya semasa kepegawaiannya kepada pemerintah Hindia Belanda semenjak tahun 1889 hingga tahun 1936. Dan di bab berkenaan dengan bab yang ke 34 dan 35 ini Sir Christian Sukronyo itu mengungkap ada 6 tema bahasan berkenaan dengan ya keberadaan pan-Islamisme yang digaungkan oleh Sultan Abdul Hamid II ke seluruh dunia Islam dan juga oleh penerusnya yaitu adiknya sendiri yaitu Sultan Mehmed V atau Sultan Muhammad Wahiduddin ya yang juga di sini dibahas erat bagaimana hubungan antara pemerintahan Turki Utsmani dengan konsulat-konsulatnya yang ada di Batavia dan juga yang ada di Temasek di Singapura. Ini menunjukkan bahwa ya keberpihakan pemerintahan Utsmaniyah sebagai khalifah kaum muslim terhadap perjuangan umat muslim yang ada di Nusantara itu pun diwakili dengan keberadaan kesultanan yang ada, diwakili dengan keberadaan konsulat Utsmani yang ada di Batavia. Bahkan kemudian di buku ini pun Sir Christian Stokoronyi sendiri memposisikan bahwa konsulat Utsmani yang ada di Batavia itu sebagai musuh kepentingan bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda karena konsulat Utsmani begitu peduli terhadap kaum muslim yang ada di Jawa Dwipa dan Nusantara pada umumnya. Ini bukti konkret bahwa orang-orang kolonial pun ya mengungkap bahwasanya ya keberadaan konsulat Utsmani yang ada di Batavia itu demi untuk kepentingan ya mayoritas bumi putra yang notabene adalah kaum muslim yang diposisikan pula sebagai ya rakyat yang layak untuk dilindungi dan dijaga oleh pemerintahan pusat yang ada di Istanbul yaitu pemerintahan Sultan Utsmaniyah sebagai khalifah kaum muslim. Itu di antara arsip-arsip yang memang menunjukkan bahwa hubungan itu ada ya. Ya, itu kalau kita melihat apakah itu memang ditemukan baru-baru ini atau memang sudah dulu-dulu ini. Kalau kita lihat kayaknya tampak baru-baru sekarang ini terungkap nih. Apakah memang buku-buku tersebut ini dulu itu seolah-olah dihilangkan begitu? Apakah memang seperti itu ya? Mengapa masyarakat juga kesulitan untuk mendapatkan hal-hal fakta-fakta dokumen-dokumen sejarah itu, Bung Salman? Iya, berkenaan dengan fakta yang ada begitu ya. Sebetulnya data-data, fakta-fakta ataupun berita yang ada memang dari dulu sudah ada sebetulnya. Cuman memang di antara kita ya agak kesulitan untuk mengakses fakta data berita yang dimaksud. Bahkan ya buku-buku yang berkisah tentang hubungan antara pemerintahan Khilafah Utsmaniyah dengan negeri-negeri kaum muslim ya itu baru diterbitkan ya di era abad 20 ini gitu ya ataupun bahkan menjelang abad 21. Artinya apa? Arsip-arsip yang ada baik itu yang ada di Istanbul ataupun yang ada di Leiden ataupun yang ada di Birmingham ataupun London ataupun yang ada di Copenhagen yang ada di Denmark. Nah, termasuk juga yang ada di negeri kita sendiri baik itu yang terarsip dalam ANRI ya Arsip Nasional Republik Indonesia atau Museum Nasional, kemudian juga Perpusnas ya Perpustakaan Nasional, termasuk juga yang ada di keraton-keraton yang ada, pabukan-pabukan yang ada atau perpustakaan, termasuk juga yang ada di museum itu banyak yang kemudian tidak diungkap gitu. Jadi terbengkalai apa adanya itu tersimpan. Barulah kemudian ketika ada ya di antara para sejarawan muda yang tertarik untuk menggali lebih lanjut, ya arsip-arsip itu baru dibuka. Arsip-arsip itu baru kemudian dibukukan, diterbitkan dalam bentuk buku begitu ya. Nah, kalau sebelumnya itu cenderung dibiarkan atau cenderung diabaikan. Artinya arsipnya ada, ya, naskahnya ada, manuskripnya juga ada, inskripsinya juga ada. Cuman penelitian untuk membuka arsip tadi atau manuskrip tadi ataupun inskripsi yang ada tadi itu baru sekarang-sekarang aja lah yang kemudian digiatkan. Apalagi sebelumnya kalau kita berbicara terkait dengan fakta juga, ketika era kolonialisme ya menguasai negeri ini, itu kan kita tahu ya upaya yang dilakukan oleh pemerintah kolonial diantaranya ketika era kepemimpinan Perancis ketika menguasai Jawa Dwipa dan Nusantara itu ketika Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels ya yang ditugaskan oleh sosok Louis Bonaparte yang berkuasa di kerajaan Belanda ya di bawah kuasa dari kerajaan Prancis Napoleon Bonaparte itu mereka menggiatkan apa yang dikenal sebagai nativisasi atau penguburan ataupun penguburan terkait dengan atau penyampingan ya
nuansa Islam ataupun ajaran Islam, termasuk juga apapun berkenaan dengan Islam termasuk sejarahnya, itu kemudian ditutupi dengan apa? Dengan memunculkan ya ide-ide atau pemikiran, pemahaman termasuk juga sejarah peradaban lain ataupun yang diutamakan itulah peradaban Jawa atau peradaban Sunda atau peradaban Jawa Dupa, peradaban Nusantara pra-Islam. Jadi sejarah Islam itu disaingi dan kemudian ditutupi dengan ya mengglorifikasi ya dengan memunculkan ya membesar-besarkan menjaya-jayakan peradaban sebelum Islam. Itulah proses nativisasi yang kemudian dilakukan oleh pihak Prancis yang mengatasnamakan kerajaan Belanda. Dan itu semakin masif ketika Inggris menguasai Pulau Jawa, ketika Thomas Stamford Raffles itu mengagung-agungkan ya budaya Jawa ya sebagai etnik terbesar yang ada di Nusantara, lebih dari 60% ya penduduk Nusantara itu beretnik Jawa, maka kemudian konsepsi Jawanism, Jawanosentris itu dikembangkan lebih lanjut. Bahkan sampai ya Thomas Stamford Raffles di era kolonialisme pada waktu itu, di era ketika Inggris menguasai negeri ini, itu sampai menerbitkan The History of Java. Karena apa? Dia memang mengunggulkan sosok yang kemudian ya budaya kejawen, Jawanosentris dan lain sebagainya. Demi untuk apa? Demi untuk mereduksi peran Islam dan ajaran Islam khususnya dalam membangun peradaban dan juga untuk menutupi ya sejarah Islam yang saat itu menjadi ya inspirasi perjuangan di antara kaum muslim untuk melawan kolonialisme. Maka kemudian digantilah dengan sejarah peradaban sebelum Islam, yaitu sejarah peradaban orang-orang Jawa ataupun orang-orang lainnya yang ada di Nusantara. Begitu, Mas. Ya, baik. Lantas kemudian kalau memang fakta sejarah ini menunjukkan kurang lebih seperti yang sudah Anda jelaskan, apakah itu juga menunjukkan satu bukti ya bahwa syariah Islam itu sendiri pernah secara formal begitu diterapkan di bumi Nusantara, dan adakah juga hubungan antara kekhalifahan Islam zaman itu ya dengan para sultan di Kepulauan Nusantara ini, Bung Salman? Iya. Ya, berkenaan dengan penerapan Islam dan syariatnya, berbicara terkait dengan fakta begitu ya, bahwa di negeri kita ini Kesultanan Islam pertama kali yang muncul itu adalah Kesultanan Islam yang ada di wilayah Jempa, di wilayah Nangru Aceh Darussalam. Kemudian diteruskan oleh Kesultanan Islam Samudra Pasai. Berikutnya kemudian muncul Kesultanan Islam Aceh Darussalam. Nah, ini adalah di antara kesultanan-kesultanan Islam yang disebut sebagai Kesultanan Islam awal yang tegak di bumi Nusantara. Dan mereka mengatasnamakan Kesultanan Islam karena berbasiskan kepada sistem pemerintahan kekuasaan Islam. Yang artinya apa? Aturan mainnya pun bersumberkan kepada syariat Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fakta yang lain yang kemudian terungkap di dalam kitab Risalah Arihlahnya Muhammad bin Battutoh ketika beliau itu pernah datang ke wilayah Samudra Pasai di era kesultanannya yang ketiga dan keempat, itu kemudian beliau mengungkapkan ketika beliau itu bermukim sekira 3 sampai 4 pekan di wilayah Samudra Pasai pada waktu itu, dia menuliskan bahwa Kesultanan Islam yang ada di Samudra Pasai itu telah menerapkan syariat Islam. Ya, hukum-hukum itu ditegakkan sebagaimana mestinya, sebagaimana tuntunan yang pernah dicontohkan oleh generasi terdahulu. Ya, dikatakan oleh Imam Ibnu Battutoh itu seperti itu. Bagaimana gambaran Kesultanan Islam yang ada di negeri kita, di Nusantara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan apa yang kemudian terjadi pada tahun 1634, 1636, 1638. Ketika apa penganugerahan sekaligus juga pengakuan legitimasi kekuasaan sultan yang ada di Nusantara ya, yang kemudian diberikan oleh khalifah. Pada waktu itu ada sosok yang kemudian dikenal sebagai ulama dan mufti dari Kesultanan Banten Darussalam, ya, Kesultanan Banten di Keraton Surosowan begitu ya. Sosok yang kemudian dikenal sebagai Raden Arya Wangsakara, ditugaskan oleh sosok yang kemudian dikenal sebagai ya Sultan ini ya, Sultan Banten pada waktu itu, yaitu Sultan yang pada periode berikutnya dikenal sebagai Sultan ya Abdul Mafahir ya Maulana ya Mahmud Abdul Qadir begitu ya. Itu Raden Arya Wangsakara ya bersama dengan Hulu Balang ataupun panglima perang dari Banten pada waktu itu yang dikenal sebagai Raden
ya Demang Tisnajaya itu ditugaskan untuk berangkat ke kota Konstantinopel, ke Istanbul. Dan yang namanya perjalanan paling cepat pada waktu itu melalui jalur maritim, jalur laut, ya, melalui kapal-kapal laut untuk menuju wilayah kota Konstantinopel, menuju Istanbul. Untuk apa? Mendapatkan gelar pengakuan legitimasi kekuasaan dari khalifah pada waktu itu. Dan dipastikan kalau melalui perairan, ya, sebelum sampai ke Istanbul, mereka melalui ya Laut Merah. Nah, kalau di Laut Merah pasti mereka akan tiba dulu di kota pelabuhan Jeddah dan langsung mereka juga berumroh dan berhaji ke Baitullah. Dan ternyata ketika di kota Mekah, mereka pun ternyata bertemu dengan ini penguasa kota Mekah yang merupakan gubernur ya atau wali dari khalifah yang berkedudukan di Istanbul. Namanya adalah Syarif Zaid ya bin Muhsin ya Al-Husaini Al-Hashimi, yang pada waktu itu juga kemudian memiliki kewenangan untuk memberikan gelar kehormatan kepada ya para penguasa muslim yang ada di negeri-negeri kaum muslim. Artinya apa? Ada bentuk pelimpahan wilayah ammah kepada apa? Kepada semua penguasa muslim yang ada di dunia, khususnya yang ada di Nusantara. Maka melalui perantaraan dari Syarif Zaid bin Muhsin tadi ya Al-Hashimi Al-Husaini tadi, itu beliau kemudian menerima ya permintaan dari Sultan Abdul Mafahir tadi untuk diberikan gelar kehormatan sebagai sultan. Maka pada tahun 1638 ya, sebagaimana yang kemudian dikisahkan oleh Profesor Dr. Titik Puji Astuti di dalam manuskrip naskah Banten ya, sekaligus juga manuskrip Babad Kasultanan Banten, dikisahkan bahwa pada tahun 1638 Syarif Zaid ya, Amir Hijaz, Amir Mekah, Gubernur Mekah atas nama Khalifah Sultan Murad keempat, telah memberikan anugerah kehormatan gelar sultan kepada penguasa Banten yang keempat, yaitu Sultan Abdul Mafahir ya Maulana Mahmud Abdul Qadir. Itu yang kemudian tercatat dalam sejarah. Dan ternyata pada waktu itu ya bukan hanya penganugerahan gelar saja, Kang, tapi ternyata Syarif Zaid pun berkonsultasi dengan 30 orang para hawaja atau para koja kata orang Sunda itu ya, yaitu apa? Para alim ulama ya yang berasal dari Istanbul, yang juga merupakan representasi dari ya khalifah Sultan Murad keempat pada waktu itu. Dan dalam konsultasinya ya bahwasanya ketika Raden Arya Wangsakara dan Demang Tisnawijaya tadi ya Tisnajaya tadi menyampaikan ya pengharapan dari Sultan Banten pada waktu itu agar legitimasi kekuasaannya diakui oleh khalifah, maka 30 orang ya alim ulama Khawaja dari Istanbul tadi menyatakan penganugerahan gelar itu legitimasinya langsung dari khalifah. Tidak perlulah kalian datang ke Istanbul, cukuplah sampai di kota Mekah dan pulanglah kembali kalian ke wilayah Banten untuk apa? Untuk menerima penganugerahan gelar kehormatan kesultanan tadi dari khalifah. Dan itu bukan hanya gelar kehormatan, tapi juga saat itu Syarif Zaid ya bin Muhsin Al-Husaini Al-Hashimi tadi juga mengirimkan kitab-kitab khusus ya terkait dengan pembelajaran bagaimana menata mengelola pemerintahan kekuasaan berdasarkan Islam, sekaligus juga bukan hanya menitipkan kitab-kitab rujukan tapi juga mengirimkan para alim ulama untuk mengajari ya bagaimana ya para sultan yang ada di Nusantara khususnya yang ada di Banten untuk menerapkan konsepsi syariat yang kemudian termaktub di dalam kitab-kitab yang menjadi maroji atau rujukan yang dikirimkan ke Kesultanan Banten yang ada. Jadi bukan hanya pengakuan gelar kehormatan sebagai sultan dan legitimasi kekuasaan di Banten, tapi juga mengirimkan duta-duta ataupun para waliullah yang mengajarkan ilmu, ya para alim ulama, sekaligus juga kitab-kitab rujukan. Di antaranya adalah kitab Ta'lim Muta'alim. Bagaimana kemudian para sultan itu kemudian memiliki ilmu yang mumpuni untuk kemudian ya menerapkan ya dalam kekuasaan kepemimpinan ketatanegaraannya bagaimana konsepsi syariat Islam itu diberlakukan di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah rakyatnya. Begitu, Kang. Ya, baik, ini menarik ya kalau kita mencermati dan memahami sebagaimana yang sudah Anda jelaskan tadi. Lalu kalau kita melihat ya fenomena sekarang, ini kan ada beberapa orang begitu ya,
Kami terutama orang-orang liberal ini. Nah, Hmm. bagaimana dengan pendapat segelintir dari orang-orang yang dari kelompok liberal itu yang mengatakan bahwa di Indonesia tidak pernah diterapkan syariat Islam secara Hmm. formal oleh negara, dan tidak hanya Iya. itu ya, Kesultanan di Indonesia memiliki hubungan yang jelas ya Hmm. dengan khilafah Islam itu. Nah, ini Iya. tanggapan Anda seperti apa ini, Ya, Bung yang Salman? pertama ya berkenaan dengan tanggapan saya pribadi terkait dengan kalangan liberal yang suka nyinyir, ya suka ngenyeh ataupun suka memandang jijik terhadap Islam dan syariatnya, gitu ya. Maka sebetulnya yang pertama itu hati dan jiwa mereka tertutupi dengan pamrih dunia. Ya, itu yang pertama. Hingga apa loyalitasnya, keberpihakannya bukan kepada Islam dan syariatnya, bukan kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, tapi justru berkebalikan daripada itu semua. Karena apa? Ada pamrih dunia yang hendak dikejar. Ya mereka ngomong begitu, mereka menyatakan ini dan itu, mereka berpemikiran liberal. Kenapa? Karena mendapatkan beasiswa dari ya negara-negara kafir gitu. Mereka mendapatkan gelar doktornya, mendapatkan gelar profesornya, mendapatkan beasiswa, bahkan bukan hanya beasiswa tapi juga dengan uang sakunya, berbagai fasilitas kemudahan dunia. Oleh siapa? Tentu oleh para pihak yang selama ini tidak suka dengan Islam, tidak nyaman dengan penerapan syariat Islam. Makanya kemudian mereka yang berpikiran liberal ataupun yang kemudian mengadopsi pemikiran liberal tadi telah menggadaikan akidahnya, menggadaikan keimanannya hanya untuk remah-remah kesenangan dunia. Berupa apa? Pamrih dunia, berupa jabatan, kekuasaan, ataupun berbagai fasilitas, kenikmatan yang kemudian difasilitasi oleh para pemenang perang, yaitu orang-orang kafir penjajah yang dulu itu memposisikan Islam dan syariatnya, bahkan Kesultanan Islam yang ada, yang kemudian berafiliasi dan terkoneksi ya dengan kehalifan Islam itu kemudian mereka perangi. Maka ketika ada upaya-upaya untuk ya membuka tabir sejarah yang telah disembunyikan sedemikian lama atau ditutupi sekian lama begitu ya dengan nativisasi dan lain sebagainya, ketika itu kemudian diungkap kembali ataupun upaya untuk memperjuangkan kembali Islam dan syariatnya agar mewujud madzahir di tengah-tengah masyarakat, itu mereka tentang. Karena apa? Seirama ataupun seide dengan ya apa yang mereka warisi, yaitu apa? Kebencian, kedengkian dari kaum penjajah yang dulu ya menghancurkan Islam ya ataupun menistakan syariat Islam. Dan yang kedua adalah ya mereka kurang piknik saja. Pikniknya hanya ke negara-negara yang kemudian membenci dan memarginalisasi Islam dan umatnya. Jadi coba kalau kemudian pikniknya ke tempat-tempat yang memang di sana Islam pernah mewujud madzahir dan juga sumber-sumber literasi terkait dengan pelaksanaan Islam dan syariatnya, yaitu terbukti nyata di dalam kehidupan, termasuk juga yang sudah dibukukan di sumber-sumber literasi yang ada, baik itu di perpustakaan ataupun yang ada di bahkan museum sekalipun. Begitu, Kang. Ya, baik. Ini menarik ya penjelasan Anda terkait dengan Islam, terus kemudian khilafah dan juga Nusantara. Nah, ini Bung Salman, kalau kita lihat ya beberapa waktu terakhir ini kan ada juga launching ya dari film dokumenter ya Jejak Khilafah di Nusantara. Bahkan di Rabu pagi ya tanggal 20 Oktober itu pagi sampai siang itu kan ada yang seri kedua. Nah, ini tanggapan Anda sebagai seorang sejarawan begitu dengan hadirnya film Jejak Khilafah di Nusantara yang pertama dan kedua ini bagaimana ini Bung Salman? Ya, yang pertama saya pribadi menyambut baik ya ikhtiar yang dilakukan oleh teman-teman panitia ataupun teman-teman tim yang memproduksi dan mendokumentasikan ya fakta, data, ya berita kesejarahan untuk disajikan dalam bentuk visual, dalam bentuk audiovisual, dalam bentuk ya tampilan ya film gitu. Karena kan kalau kita berbicara berkenaan dengan belajar sejarah itu kalau merujuk langsung kepada buku bawaannya kan ngantuk, bawaannya malas. Iya. Tapi kalau kemudian duduk manis sambil ngopi, duduk manis sambil makan popcorn begitu ya, Makan popcorn, ya gorengan dan nonton lain-lain. nonton film yang disajikan, apalagi kemudian tampilannya bagus gitu, kemudian juga dinarasikannya itu begitu menggugah gitu ya. Tentu ini adalah sesuatu yang menarik dan saya pribadi itu menyambut baik berkenaan rencana penayangan atau rilis perdana dari film Jejak Khilafah di Nusantara yang kedua ini. Kemudian yang kedua ya berkenaan dengan informasi awal terkait dengan apa yang nanti akan disajikan sebagaimana pengakuan dari tim produksi Jejak Khilafah di Nusantara yang saya ketahui bahwa
film ini akan menyajikan bagaimana hubungan yang sangat erat ya antara ya kesultanan-kesultanan Islam yang ada di Nusantara dengan Asimah Daulah dengan pusat pemerintahan Islam yang ada di Timur Tengah ya, baik dan terutama dengan keberadaan Kekhalifahan Islam Utsmaniyah yang semenjak abad ke-15 itu sudah intens ya, terkoneksi dengan negeri kita. Bagaimana kemudian kalau kita berbicara terkait dengan fakta, memang semenjak tahun 1500 ini ya, 1566 ya, ada utusan resmi ya sekira 300 orang ilmuwan militer Turki Utsmani yang dikirimkan oleh Sultan ya Yavuz Sultan Selim pertama ya, yang kemudian ya Yavuz Sultan Selim kedua ya, yang dikirimkan oleh Sultan Selim kedua bin Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Yavuz Sultan Selim Al-Awwal semenjak tahun 1566 pasca wafatnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Ada 300 orang ya ilmuwan militer Utsmani yang membangun Ma'had Baitul Maqdis yang ada di Nangru Aceh Darussalam, yaitu Akademi Militer pertama. Itu secara resmi ya, dan bahkan tercatat di dalam buku yang diterbitkan oleh penerbit Hitai ya, dan itu juga alhamdulillahnya sudah berbahasa Indonesia, kita bisa mengaksesnya gitu ya. Arsip-arsipnya jelas ya, pengakuan secara internasional juga ada. Namun ternyata ya berbicara terkait dengan fakta yang tidak banyak diungkap, pada tahun 1546 ya, 20 tahun sebelum utusan resmi 300 orang ilmuwan Turki Utsmani mendarat di Nangru Aceh Darussalam untuk membantu ya Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar dari Kesultanan Aceh membangun armada tempur menghadapi kekuatan Portugis yang ada di Malaka pada waktu itu. Ternyata terungkap pula di dalam buku yang ditulis oleh Fernandes ya Mendes Pinto, orang Portugis yang hilir mudik datang ke Jawa Dwipa dari mulai Banten hingga sampai ke wilayah Panarukan begitu ya. Pada waktu itu pada tahun 1546 ya Fernandes Mendes Pinto bersama 40 orang ya para kesatria Portugis yang terbiasa mengawal ya para bahariawan Portugis datang ke negeri kita untuk berniaga, itu kemudian dilibatkan pula oleh Sultan Trenggono yang ada di Demak untuk menghukum ya orang-orang Belambangan ya dalam ekspedisi pasukan untuk mengalahkan wilayah Panarukan dan Situbondo. Dan ternyata ya dikatakan di dalam kisah dari penelusuran Mendes Pinto tadi bahwasanya ya Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Sultan Trenggono pun dibantu oleh ya pasukan dari Cirebon dengan melibatkan 7.000 pasukan Cirebon, Jayakarta dan Banten yang dipimpin oleh menantu dari Sultan ya Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati sekaligus juga menantu dari Sultan Trenggono ya, yang artinya istrinya dua ya, mertuanya itu yang dari Cirebon dan mertuanya dari Demak. Ternyata dikatakan pula oleh Fernandes Mendes Pinto di antara pasukan Banten yang ditugaskan oleh Sunan Gunung Jati pun beliau pun ya mengamanahkan 300 orang pasukan Janisari yang dipimpin oleh Pangeran Hasanuddin. Siapa Pangeran Hasanuddin? Pangeran Hasanuddin itu adalah putra dari ya Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah ya yang menikahi ya putri dari penguasa Banten. Ya, penguasa Banten pada waktu itu Sang Sorostowan punya anak Nyimas Kawunganten dinikahi oleh Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, punya anaklah Pangeran Sabakingkin. Nama Islamnya Maulana Hasanuddin, lebih lazim dikenal sebagai Pangeran Hasanuddin. Beliau inilah yang kemudian ditugaskan memimpin 300 orang pasukan Janisari dari Turki Utsmani untuk menghadapi kekuatan orang-orang Belambangan pada waktu itu. Bahkan Mendes Pinto menyaksikan bagaimana keterlibatan pasukan Utsmani, elit pasukan Janisari menggerakkan meriam-meriam tempurnya pada waktu itu. Ini sesuatu yang luar biasa. Bahkan setelah Sultan Syarif Hidayatullah itu kemudian mengamanahkan wilayah Banten kepada putranya Pangeran Sabakingkin, Pangeran Hasanuddin, Maulana Hasanuddin, maka semenjak tahun 1552 ya Maulana Hasanuddin itu menjadi ya Sultan pertama Banten. Dan setelah Sultan Maulana Hasanuddin itu wafat, beliau digantikan oleh putranya
Sultan Maulana Yusuf. Dan di era Sultan Maulana Yusuf itulah kemudian pada tahun 1579 wilayah Pakuan Pajajaran itu kemudian dilibas oleh Kesultanan Banten dan diintegrasikan menjadi bagian tak terpisahkan dari Kesultanan Banten. Dan yang luar biasanya pada waktu itu pun diungkapkan bahwa 20 orang ahli meriam tempur Turki Utsmani sudah juga dilibatkan oleh Maulana Yusuf untuk menggempur keraton yang ada di Pakuan pada waktu itu. Yaitu kekuasaan ya ini Sang Hyang ya Hinduisme yang terakhir yang ada di Tatar Sunda pada waktu itu, yaitu Pakuan Pajajaran yang ada di lereng Gunung Salak ya yang ada di wilayah Bogor pada waktu itu. Dan itu fakta ya terkait dengan ya sejarah Islam di negeri ini yang terkoneksi erat dengan pemerintahan Khilafah Utsmaniyah yang berpusat di Istanbul. Nah, mudah-mudahan siapa tahu ya berkenaan dengan fakta-fakta ini juga banyak diungkap ya oleh tim redaksi dan juga tim kreasi dari film dokumenter Jejak Khilafah di Nusantara yang dimaksud. Dan ini kita layak untuk mengapresiasi secara positif dan kita harus mengamankan tiketnya sebelum benar-benar kehabisan. Kalau memang kehabisan tiketnya, mudah-mudahan tiket masih banyak ya untuk bisa kita akses. Allah Allah. Ya baik, ini Mas Awi ini luar biasa ya. Jadi hadirnya film Jejak Khilafah di Nusantara ini semakin mengungkap begitu ya, bahwasanya khilafah sendiri itu memang erat kaitannya dengan sejarah kaum muslimin di Kepulauan Nusantara. Ini mungkin beruntung sekali ya, mungkin para pemirsa yang menonton untuk film JKDN ini, baik yang pertama ataupun yang kedua di Rabu pagi ya. Mudah-mudahan bagi yang telat ini mudah-mudahan ada lagi mungkin ditayangkan ulang atau bagaimana ini, mudah-mudahan ini. Dan mudah-mudahan pula memberikan satu pencerahan ya bagi kaum muslimin di Indonesia, ternyata mereka juga memiliki satu keagungan kaitan erat dengan kekhalifahan sebagai kekuatan dari peradaban dunia di masa yang lampau. Baik, Bung Salman Iskandar ini terima kasih atas kesempatan hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini ya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Assalamualaikum, Bung Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aziz. Baik pemirsa Kabar Petang dimanapun Anda berada, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai berjumpa lagi besok di jam dan channel yang sama. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari KC News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual dan terpopuler dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman, staf suruh kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.